Selamat pagi kepada Bapak Yuda dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok RWJ. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek pengembangan database mengenai database sistem laundry. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Waya Widara Saputra dengan akronim 17. Selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Adelante dengan akronim 06. Perkenalkan, nama saya Iwayan Riandrawan dengan akronim 25. Baik, sesi selanjutnya kami akan membahas mengenai proposal penawaran kami. Baik, untuk sesi selanjutnya kami akan membahas mengenai proposal penawaran sistem database yang mana dia akan dibahas mengenai dari pendahuluan terlebih dahulu hingga tujuan penawaran oleh Jelantik. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kami, yaitu pada masa pesatnya perkembangan dunia digital ini, permintaan akan digitalisasi pelayanan yang efisien dan profesional itu semakin banyak yang diminati. Termasuk dalam jasa pencucian pakaian atau laundry, banyak individu serta institusi memilih layanan laundry sebagai solusi praktis untuk mengelola pakaian mereka secara higienis dan tepat waktu. Namun dalam prakteknya ini masih banyak pengusaha laundry yang menjalankan operasionalnya itu secara manual, sehingga risiko kesalahan pencatatan itu meningkat. Em, ya. Oleh karena itu, kami menciptakan sistem operasional laundry yang terintegrasi dan digital untuk membantu meningkatkan efektivitas kerja serta kemudahan untuk pengelolaan data, transaksi, dan manajemen cucian. Tujuan penawaran dari sistem yang kami buat ini itu bertujuan untuk yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua meningkatkan kepuasan pelanggan, yang ketiga itu meningkatkan kepuasan pelanggan, Oh, yang keempat mempermudah manajemen data, dan yang kelima itu mendukung pertumbuhan usaha laundry. oke. Terima kasih atas penjelasannya, Maria. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fitur utama sistem, teknologi, estimasi waktu pengerjaan, dan juga biaya yang akan dijelaskan oleh Rio. Sudah dapat dipersilakan, Rio. Oke, jadi di fitur utama di sistem kami, kita mempunyai manajemen customer, input dan penyimpanan data pelanggan seperti nama, email, atau kemungkinan cara berkomunikasi dengan pelanggan. Setelah itu, riwayat transaksi dengan pelanggan juga supaya kita tahu bahwa mereka sudah pernah berbisnis dengan kita. Dan sistem item, input barang masuk dan keluar, itu simple. Invoice, input jumlah dan tipe item, dan untuk invoice uh, keuangan juga cara pembayarannya. Pembukuan, input order masuk dan riwayat pembayaran, mencatat riwayat-riwayat yang penting seperti riwayat pembelian, penjualan, atau kemungkinan order-order yang masuk. Diskon, untuk menginput diskon seberapa customer dapat potongan harga untuk semanja diskon berlanjut. Oke. Teknologi yang kami gunakan dalam membangun sistem ini adalah database MySQL untuk mengolah basis data,
Sistem ini menggunakan MySQL sebagai Relational Database Management System yang handal, open source, dan telah terbukti stabil dalam berbagai skala proyek kami, baik kecil maupun besar. ORM Sequelize untuk mempermudah pengembangan dan pengelolaan database. Sistem ini akan menggunakan Sequelize sebuah objek relational mapping berbasis JavaScript yang mendukung sebagai jenis database termasuk MySQL. Laragon dalam uh, pengembangan lokal, sistem ini akan didukung oleh Laragon, sebuah platform lightweight yang menyediakan paket pengembangan lengkap dalam satu instalasi yang mudah digunakan. Untuk estimasi waktu pengerjaan keseluruhan, kita membutuhkan 14 hari. Di sini analisis kebutuhan ada 2 hari, desain database 2 hari, dan selanjutnya. Dan estimasi biaya untuk pengembangan sistem 1 juta, dan totalnya itu 3.200.000. Oke, makasih Rio. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengimplementasian sistemnya. Jadi saya akan menjelaskan rancangan database dan beberapa relasinya. Di sini eh, admin admin dapat melihat order customer, dan customer juga dapat melihat order ID. Di sini data-data customer dan data admin, juga service-nya, nama service, deskripsinya, dan price multiplier-nya. Dan di sini item ID untuk melacak berapa barang yang ada dalam satu order. Dan di sini discount untuk order dapat memotong harga total dari data total dari satu order. Nah, di sini relasinya untuk customer one to many ke order, dapat order lebih dari satu pesanan. Dan service dapat dari one to many ke order, satu service untuk dapat di-apply untuk semua order. Untuk admin juga dapat mengakses banyak order, satu one to many. Dan discount, order dapat mendapatkan lebih dari satu discount dari the one to many. Dan untuk item, order dapat memiliki lebih dari satu item, jadi relasinya itu one to many. Sekian dari saya pindah ke Priata. Oke, terima kasih atas penjelasannya Rio mengenai rancangan database-nya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai implementasi dari sistem database-nya. Oke, jadi di sini seperti yang teman-teman bisa lihat, dia memiliki migration pengelolaan database. Pada database kami ini menggunakan ORM SQLite seperti yang sudah dibahas oleh Rio tadi. Jadi di sini kami memiliki model sebanyak 6, yakni ada model admins, customer, discount, items, order, service, dan lain-lainnya. Dalam ini kami juga menggunakan migration, di mana dia folder migration ini berfungsi sebagai melakukan penyinkronan kepada database-nya mengenai tabel apa saja yang perlu kita tambah di dalam database-nya. Dan di sini juga ada seeder. Seeder ini adalah eh, fungsi yang mana di dalam itu berisikan data yang kami gunakan sebagai contoh em, data yang sudah masuk ke dalam database-nya. Namun sebelum itu di sini kami akan melakukan deployment, di mana di sini saya sudah melakukan migrasi ya, atau mau manggil seed semua ini yang akan masuk ke dalam migrasi sehingga bisa dibaca oleh database-nya. Oke, mungkin kita akan melakukan undo semuanya.
Sebentar, saya lupa ini ya. Oke, di sini dia ada gininya ya, CLI-nya, comments-nya. Oke, kita akan lakukan undo untuk menghilangkan data di dalam database yang telah kita buat. Oh, tipu. Oke, karena kita sudah melakukan eh, undo, jadi data yang data pada tabel-tabel yang telah kita buat dalam database laundry ini akan hilang. Jadi di sini kita akan melakukan eh, pemanggilan sheet ulang. Ya, dia sudah masuk ke dalam database-nya. Jadi mari kita cek menggunakan Laragon. Oke, oke, seperti yang bisa kita perhatikan di sini tabelnya sudah ada dan eh, database-nya juga sudah saya buat. Jadi mari kita masuk ke dalam datanya yang ada di dalam tabel. Nah, di sini data sudah masuk. Ini ada data yang sesuai dengan folder sheet yang telah kami rangkum di dalam code-nya. Oke, ya. Ya, saya rasa mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan serta kesalahan, saya selaku ketua kelompok mohon maaf. Kami tutup presentasi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada sesi pertemuan selanjutnya.